materi yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang materi pola candle, kombinasi candle, dan multi time frame. Jadi nanti akan kita detailkan di minggu depan, ya, di minggu depan, bagaimana kita entry dengan menggunakan materi satu, ya, entry materi satu dan take profitnya di mana dan SL-nya ada di mana. Nanti akan dikaji materi satu ini minggu depan. Ini teman-teman untuk pengetahuan umumnya terlebih dahulu. Ya. Pada siang hari ini saya akan membahas materi kedua, yaitu yang berkaitan tentang support, resisten dinamis, dan retrace, serta ring harian. Ya. Dan kemudian disambung lagi dengan trendline. Mungkin trendline tidak untuk hari ini, ya. Trendline terakhir, karena itu nanti berkaitan dengan permainan teknik swing. Permainan teknik swing. Jadi permainan teknik swing ini berbeda dengan permainan teknik scalper. Saya akan mengajarkan terlebih dahulu scalper terlebih dahulu. Jadi teman-teman biar tahu permainan scalper itu adalah permainan skala pendek. Scalper itu saya ingatkan itu dibagi dua. Ya. Scalper yang bermain follow the trend. Ya. Dan kemudian mungkin time frame-nya diperkecil, risikonya jadi kecil, lotnya diperbesar. Jadi teman-teman untuk bermain scalper bisa dengan pola trendline atau trend yang terjadi dalam akumulasi candle H4, bisa juga teman-teman main trend dari time frame terkecil. Monggo silahkan. Semuanya dicoba dan semuanya dilatih. Cari senyaman mungkin di daerah mana teman-teman akan entry. Karena sumber teori dan teknik tentang trader itu sangat luas sekali. Jadi teman-teman jangan menganggap trading itu entry kemudian ditinggal arahnya pasti. Tidak ada yang pasti. Di dunia trading itu tidak ada yang pasti. Ya. Kita mulai membahas tentang support resisten. Bagaimana membuat gambar support resisten yang simple, praktis, dan tepat. Ya. Oke, kita langsung masuk ke MT4 kita. Resisten. Ini resisten. Kemudian kita membuat support dinamisnya. Kita cari penolakan yang terdekat. Nah, kita cari taruh di sini. Ini supportnya. Setelah teman-teman menggambar resisten dan support pertama, ini support dan resisten dinamis. Yang artinya dinamis itu nanti bisa bergerak ketika dia breakout, kita turunkan lagi, atau tidak perlu, kita nanti bisa menggambar retrace-nya. Nah, resisten atau support itu resisten atau support dinamis ini penolakan terdekat yang berada di H1. Ya, perhatikan ya. Saya baru menerangkan menggambarnya dan belum menerangkan bagaimana saya melakukan menganjurkan untuk entry-nya di resisten ataupun support. Ya. Sekarang kita menggambar retrace-nya. Nah, retrace itu terjadi di H4, penolakan yang terdekat. Artinya penolakan itu berarti ada ekor, ya kan? Ada ekor dan penolakan. Kita juga melihat bisa zoom in sebelahnya. Misalnya kita penolakannya resisten retrace-nya ada di sini. Dan kemudian kita meletakkan retrace untuk cari penolakan yang terdekatnya. Itu berarti berada di sini. Yang paling terbanyak terdekat. Cari yang terdekat dulu.
Terus kemudian kita pindahkan lagi ke H1-nya. Setelah terbentuk, ini namanya retracement. Ini teman-teman harus mampu secara mandiri menggambar, ya, supaya tidak mengandalkan tetangga sebelah. Gambarnya apa ini? Trennya apa ini? Karena teman-teman ini privat khusus secara detail, dan saya akan mendampingi sampai teman-teman itu bisa. Ya. Ini retrace-nya. Ketika teman-teman ini melihat retrace, ya, support, resisten, retrace. Nah, intinya itu dicari penolakan. Kalau support resisten dinamis di pagi hari, itu teman-teman bisa nyari di H1. Ya. Ini kalau untuk retrace, teman-teman nyari di H4. Nah, setelah teman-teman mencari kondisi di H4, maka cari yang posisi candle yang berada di bawahnya, artinya yang posisi candle terjepit, katakanlah bahasanya. Ini teman-teman bikin area untuk apakah dia terjadi pembalikan atau tidak. Kita bikin seperti ini. Begitu juga di H4-nya, candle terjepitnya kan berada di sini, antara merah sama hijau. Ini teman-teman harus benar-benar mempelajari. Ini disebut area-areanya. Setelah teman-teman terbentuk area-area seperti ini, teman-teman posisinya tinggal menentukan sikap dari kita mau main di apa. Kalau kita nanti menentukan sikap ya, atau di area-area ini, di area-area yang sudah kita gambarkan, karena materi siang hari ini hanya untuk supaya tidak tercampur aduk, kita akan pecah-pecah. Ini yang pertama, kita akan menggambar teknik cara menggambar support, resisten, retrace secara simpel, ya, secara simpel. Dan nanti penggunaannya itu berbeda lagi. Nah, penggunaannya nanti pada materi minggu depan. Ya. Bagaimana kita ada gambar seperti ini, kemudian kita melakukan entry di bagaimana? Apakah kita mau scalper, apakah kita mau swinger, atau middle swing, itu letaknya di mana? Ya. Yang paling aman, dan pasti ketika di area-area itu bisa menjadikan kita itu profit. Atau artinya kalau kita profit tetapi kita dengan risiko tinggi, kita jangan mau. Kita harus nyari risiko terendah. Misal teman-teman melakukan pembalikan di sini, ini buy limit misal. Ini buy limit. Buy limit. Ini teman-teman melakukan buy limit di sini. Ketika teman-teman melakukan buy limit di sini, teman-teman harus waspada. MM-nya, money management-nya. Nanti kita belum memastikan atau belum mengasih tahu atau belum mengajarkan tentang mengatur keuangan. Jadi kalau keuangannya kita high risk, maka kita harus main apa? Kalau kita middle risk, kita main bagaimana? Kalau low risk, kita main bagaimana? Nah, ini nanti teman-teman akan masuk ke materi ketiga, yaitu money management dan manajemen risk. Ini teknik awal adalah teman-teman tahu cara menggambarnya. Manfaatnya belum kita ulas pada siang hari ini. Ya, nanti pada sesi berikutnya. Untuk sementara kelas siang hari ini saya cukupkan sekian dulu, karena saya tidak mau berlama-lama supaya teman-teman itu tidak bingung karena terlalu kebanyakan materi. Jadi yang simpel-simpel saja supaya teman-teman paham dulu. Setelah paham menggambarnya,
Berarti menggambar itu bagian dari rencana kerja kita untuk melakukan entry. Ya. Oke ya, saya cukupkan dulu.